Islam. Nah sekarang yang setengah banyak keblinger kan gitu, banyak mahasiswa muda yang belajar Islam di kampus. Kemudian rujukan mereka adalah buku-buku yang dikarang oleh profesor keislaman, bukan profesor Islam, profesor keislaman. Tanya terus ada wacana bahwa Nabi di Madinah itu sebagai pemimpin negara, sehingga Madinah dianggap negara Islam. Lah berat. Nah, keyakinan ulama Nabi itu tidak pernah menjadi pemimpin negara. Nabi itu ya pemimpin agama. Beliau di dunia, maka beliau juga memanage urusan apa? Dunia, urusan negara. Tapi beliau tidak pernah berstatus sebagai pemimpin negara. Beliau itu beda sekali. Contohnya begini, beda sekali itu. Negara paling apapun itu tidak akan menjadikan sholat 5 waktu sebagai kewajiban negara. Yang menjadikan sholat 5 waktu sebagai kewajiban hanya khas agama. Ini hanya khas apa? Agama. Sementara Nabi mewajibkan sholat 5 waktu. Bahkan Nabi mewajibkan secara jamaah. Sampai Nabi sering ngendikan orang-orang yang tidak jamaah mau saya bakar. Tapi karena anak-anak ini belajar Islam di kampus, yang mereka dengar malah versi begini. Nabi adalah tokoh agama yang toleransi. Di Madinah bertetangga dengan Yahudi Nasrani. Dan Nabi berhubungan secara baik. Dia tahu gak? Sampai nak sering berhubung mesti khasnya mereka nak nyifati Nabi itu apa? Toleransi. Cara bertetangga dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi kalau versi ulama, ya sama. Memang secara sejarah Nabi di Madinah itu ditanggo Yahudi, ditanggo Nasrani. Tapi versi tiang ulama mestinya Nabi sering berdiskusi dengan Yahudi Nasrani tentang kebenaran kitab-kitab samawi. Mana yang masih asli, mana yang sudah yuharrifunal kalimah mawadi, yang sudah ditahrif, yang sudah dirubah. Tapi kalau pandangannya Islamic Studies, enggak. Nabi bagi kekuasaan dengan non-muslim di Madinah, sehingga ada area muslim, ada area non-muslim. Itu beda sekali cara pandang apa? Beda sekali. Sehingga akibat dari itu adalah jebolan kampus rata-rata cenderung sekulerisme. Berpaham apa? Sekulerannya melihat agama hubungannya dengan non-muslim saja. Santri cenderung pasif. Kancanan orang pada santri ini angel ra karuan. Akhirnya pada ra bener kalau sudah begitu pada ra bener. Karena apa itu tadi? Belajarnya tanpa apa? Pokoknya dia baca buku, dianggap itu rasional, dianggap itu menggairahkan, menarik, diikuti. Sebab itu penting ya mana tuh kula unasim bi imami. Mulane kula sawi ini ku ngendikane ulama-ulama niku. Maka fatu bali ahli hadis. Ini satu napa? Ini satu penghormatan bagi ahli hadis. Karena imamuhum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling bejo niku ahli hadis. Mergo imami ahli hadis genge ketuane langsung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jare kula, yo wong Qur'ane Allah. Nah, terus nuruti cangkem elek malah bejo kula. Lah Quran sing ngendikan sinten? Allah. Mulane nek kula hafal Quran, hafal hadis berarti mun imame mun bener langsung Allah kalian sinten? Rasulullah. Dadi muntak menapa? Muntak. Niki penting. Lho kula niku pas umroh. Niku teng raudhah niku cita-cita kula pas tunggal kepen sinau hadis. Kesampean. Karena kalau menurut Wahabi itu kitab Bukhari kan jadi Wahabi itu yang anti kan sama kayak manaqib, kayak kitab-kitab jimat kan gak seneng. Tapi kalau Bukhari kan gak dilarang. Karena Bukhari itu menurut mereka juga kitab napa? Sahih. Niku kula sinau Bukhari. Karena sanad itu penting. Ya manat ukula unasim bimami. Ya contoh sanad penting misalnya ngeten nggih niki misale. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita secara nal itu arti kita sama. Ora ana pangeran kecuali Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Terus kita punya sanad bahwa saat muni illallah itu tangan musabbihatahu itu dilepas. Kalau kita orang-orang Sunni, ya, orang-orang Sunni, ya, kados kula nggih. Kula nek masalah ngoten niku kan anut Sunni ya, sebetulnya. Cuma dalam konteks Indonesia Sunni ku kan NU, saged anut NU utawa anut. Wong cara kula niku teng Indonesia niku sing perlu didongakno niku pokoke NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.
Niku kelompok besar yang harus kita hormati. Meskipun kita tidak anti yang kelompok lain, tapi yang besar harus kita hormati. Karena as-sawadal kelompok besar. Mulane kula nu secara pribadi kadang beda dengan NU dengan Muhammadiyah, tapi yang sering saya doakan tuh NU, Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Pokoknya yang kelompok besar. Kelompok besar ini penting untuk menjaga keserampan apa? Masa. Kowe nak nuruti kelompok-kelompok cilik senajan to bener ku aneh-aneh. Misalnya kayak An-Nazir itu mungkin bener, mergo duwe dalil. Misalnya Nabi ku rambutnya dipilok. Tapi wong sampai jamaah milok rambut barang ngono maksudnya. Artinya mungkin sak benar memang Nabi itu rambutnya kan apa? Dipilok. Sehingga jamaah Nazir Pak rambutnya apa? Dipilok. Nabi miloknya kan ahmar, mulai jamaah Nazir miloknya apa? Tapi masalahnya dalam konteks Indonesia, sing milok rambut itu penyanyi rock gitu. Masalahnya dalam konteks Indonesia itu, sing seneng milok itu jamaah sholat atau jamaah rock. Nah, sampai nak ngaji riwayat-riwayat kan di Nabi rambutnya apa? Disemir toh kira. Sakjane ini gue buatin disemir permanen ini buatin.